Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita bisa berjumpa dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Itu suatu kenikmatan yang tiada terkira nilainya. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimatut tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita berharap akan mendapatkan syafaatnya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita bersama selaku orang yang beriman, yang selalu setiap saat, setiap detik berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ingin kami sampaikan orang yang doanya selalu diterima. Pertanyaannya, lalu siapakah orang-orang yang doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Dan apa manfaatnya bagi kita kalau kita tahu? Tentu kita akan meneladani apa yang dikerjakan, sehingga kita juga akan termasuk orang yang doanya selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita mulai. Di antara orang yang doanya tidak ditolak atau pasti diterima oleh Allah, yaitu orang-orang sebagai berikut. Yang pertama, doanya orang yang sedang dalam keadaan terdesak. Misalnya, ketika orang sedang dalam perjalanan tiba-tiba ada begal atau rampok. Biasanya orang yang dalam kondisi terdesak seperti itu, maka akan muncul kekuatan gaib dari Allah yang namanya doanya langsung dikabulkan. Ya. Ini bukan cerita kosong melompong. Bahkan pernah kami menyaksikan seorang dai, Ustadz Wijoyanto, yang waktu itu sedang berada di India. Beliau tiba-tiba dirampok di jalan, tetapi justru ketika itu rampoknya tidak bisa melihatnya. Dan akhirnya pergi meninggalkan Ustadz Wijoyanto sendiri. Itulah doa yang ketika seseorang sedang terdesak, ia akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa yang pasti diterima oleh Allah, yaitu doanya orang yang teraniaya, walaupun dia itu seorang kafir. Maka hati-hati sahabatku, kita tidak boleh menganiaya saudara kita, tetangga kita, atau famili kita. Karena yang namanya
menganiaya itu tidak berupa pukulan atau sabetan golok, tetapi kata-kata itu pun kalau itu diucapkan dengan penuh kemarahan, itu pun akan menjadi orang yang terkena sasaran omongan itu seperti teraniaya, sakit luar biasa. Nah, doa orang yang teraniaya seperti itu juga meskipun dia kafir, ia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah dalam kita melaksanakan sebagai manusia di dunia ini. Yang ketiga, doa yang pasti dikabulkan yaitu doanya orang yang sudah tua, orang tua terhadap anaknya. Orang tua terhadap anaknya, itu juga doanya pasti dikabulkan, apalagi seorang ibu. Ya. Ini hati-hati seorang ibu apabila sedang marah kepada anaknya, maka doakan yang terbaik. Jangan sampai menghujat atau mengucapkan kata doa yang tidak baik. Kemudian yang keempat, yang doanya juga selalu diterima oleh Allah, yaitu doanya orang berjasa kepada masyarakat. Jadi kalau saudara menjadi tokoh masyarakat yang banyak jasanya kepada masyarakat, doanya juga dikabulkan. Ya, doanya makbul. Tokoh masyarakat yang banyak jasanya kepada masyarakat, doanya juga akan makbul. Dan biasanya rata-rata hidupnya sejahtera. Kemudian yang kelima, yaitu doanya orang di tempat perantauan. Orang yang merantau, itu juga doanya dikabulkan. Ini saudaraku Al-Fatih channel yang sedang berada di perantauan, banyak-banyaklah berdoa, karena termasuk Anda salah satu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu doanya seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Doa yang adil dan bijaksana dari seorang pemimpin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketujuh, doa yang pasti diterima oleh Allah yaitu doanya orang bertaubat dalam menyesali perbuatannya. Jadi kalau orang sudah menyesali perbuatannya, kemudian sudah bertobat, tidak akan mengulangi lagi, itu juga doanya akan makbul. Ini saudara Al-Fatih channel, ini mari perhatikan nih. Kemudian yang kedelapan, yaitu doanya orang muslim dan muslimah terhadap sesamanya. Ini doa kita kepada sesama muslim dan muslimah ini juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nah, kemudian yang ke-9, yang doanya juga pasti dikabulkan oleh Allah, yaitu doanya orang yang menyambung tali kekeluargaan atau silaturahim. Orang yang senang bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan kepada saudaranya, maka dia juga doanya akan dikabulkan. Maka sering-seringlah untuk bersilaturahim kepada saudaranya. Syukur-syukur dengan membawa sedekah sekedarnya. Itu akan mendekatkan kita kepada Allah dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, doanya juga pasti akan dikabulkan oleh Allah. Siapakah dia? Yaitu doanya anak soleh terhadap kedua orang tuanya. Anak yang solih, anak yang baik, anak yang pintar beragama, pintar bermasyarakat, pintar bernegara, itu akan dikabulkan juga doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita termasuk di golongan yang mana? Kalau kita ingin semua doa kita dikabulkan oleh Allah, maka mari perhatikan betul itu yang ada
10 orang golongan yang doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari materi ini? Yaitu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kami ambil dari beberapa hadis yang telah kami himpun dengan tujuannya apa? Agar bisa mengambil suri teladan dari para pelaku mereka, daripada perilaku mereka dalam rangka mencapai pengabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan tip yang sedikit tapi banyak manfaatnya ini akan berguna bagi kita, dan kita akan termasuk orang yang dikabulkan doanya, termasuk dari 10 orang itu. Mari kita berlomba untuk menjadi salah satu dari golongan 10 orang yang doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ada salahnya mohon maaf. Kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tentu banyak kesalahan. Kalau ada benarnya, tentu itu datang dari Allah. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.